Kami persilakan pada Kapten dan punya Jeffrey Ambitan untuk mengambil bagian. Tuhan memberkati. Selamat pagi jemaat Tuhan, terima kasih Bapak Mayor Handoko. Terima kasih untuk kesempatan bagi kita untuk bertemu lagi di dalam ibadah kesucian di pagi hari ini. Kita bersyukur dimanapun kita berada, Allah ada di situ. Kita bersyukur bagaimanapun keadaan kita, Allah mengetahuinya. Dan lepas dari segala sesuatu yang terjadi yang Tuhan izinkan, Ia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Kita akan bersama-sama kembali ya mempersiapkan hati kita. Ada sebuah video ya yang akan memberi gambaran kepada kita. Mungkin kita sudah banyak tahu pada hari Jumat yang lalu video ini sudah ditampilkan di PKW dan saya rindu kita sekalian juga akan melihat satu potongan video singkat ya dari William Booth yang melatar belakangnya, bukan melatar belakangnya, menceritakan bagaimana seorang sosok William Booth di mata jemaat atau jemaat di mata warga London pada saat itu. Kita saksikan. On August the 29th, 1912, William Booth was buried. Hundreds of thousands of working-class Londoners lined the streets for his funeral procession because they saw in him someone who was on their side. William Booth was a man who was convinced it was his destiny to share the good news of Jesus Christ with those on the margins of society. That conviction led him to found the Salvation Army, which in the space of a few years grew from a tiny mission in the East End of London to a worldwide movement. William Booth has been described as one of the greatest men of the Victorian era. Using restored and newly found archive film and photographs, this documentary shows why. Luar biasa. Sesosok William Booth dikatakan salah seorang yang terbesar di zaman Victoria ya, di era Victoria. Dan ini merupakan satu hal yang begitu luar biasa. Dampak pelayanan, dampak kehidupan seseorang bisa begitu luas ya artinya. Dan bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan bala keselamatan di saat ini? Zaman pandemi COVID-19, bagaimana dampak kita? Ya, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tetap bekerja di zaman William Booth bahkan zaman saat ini dan kita percaya Allah turut bekerja menggunakan kita sekalian menjadi berkat-berkat besar bagi lingkungan kita. Saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri bagi yang bisa berdiri atau yang tetap duduk. Saya tetap mempersilakan Anda mengikuti pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 108 ya. Mazmur 108. Mazmur 108 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap, ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, semangatlah, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku,
Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, amin. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Luar biasa, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan bagaimana keadaan Daud pada saat itu pun, dia tidak dalam keadaan yang baik-baik saja ya, tetapi dia percaya gitu ya. Pada saat dia berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menginjak para lawan kita. Mungkin lawan kita pagi hari ini adalah penyakit COVID-19. Beberapa dari kita, lawan kita adalah rasa kehilangan. Bagaimana Tuhan mengambil naik ke kemuliaan orang-orang yang kita kasih, yang masih kita rindukan untuk terus berada bersama dengan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Marilah kita tinggikan diri. Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan, kita tinggikan diri, kita tinggikan pribadinya, Allah Roh Kudus di antara segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, Dia tetap besar. Mari kita akan nyanyikan bersama-sama. Pujian, tinggikanlah dirimu. Ku bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu
syukur kita masing-masing. Sungguh Tuhan, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Sungguh nama-Mu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena 1 minggu ini adalah bukan karena kehebatan kami dapat lalui. 1 minggu yang berjalan merupakan satu kesaksian nyata dalam kehidupan kami, bagaimana Tuhan cakap memelihara kehidupan kami. Di tengah segala sesuatu yang terjadi Tuhan, ada kesakitan, ada kegagalan, ada kekecewaan. Namun kami bisa melihat ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Saat kami akan lebih lanjut lagi Tuhan dalam ibadah ini, saat kami mengangkat hati kami dekat dengan Engkau Tuhan, kiranya Engkau bawa kami masuk di dalam hadirat-Mu, lebih dalam lagi mengerti rencana-Mu. Di dalam situasi yang mungkin pelik bagi beberapa jemaat Tuhan, yang mungkin berat bagi beberapa jemaat Tuhan. Tetapi kami percaya saat ini Tuhan pun ada bersama dengan masing-masing jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada, dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, pada saat kami akan merayakan legalitas seorang William dan Catherine Booth bagi bala kami. Sesosok pemimpin yang luar biasa, pelayan yang luar biasa, yang mengawali pelayanan bala keselamatan secara luar biasa. Buka mata rohani kami Tuhan, untuk bisa melihat apa yang sudah kami lakukan untuk Tuhan melalui pekerjaan-Mu yang nyata di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan di dalam kehidupan bala keselamatan sampai saat ini. Terima kasih Bapa, kami tetap berserah kepada Tuhan. Di sepanjang ibadah ini kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan kami semakin dibawa lebih dekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena seperti yang dikatakan tadi, kita merayakan satu kehidupan yang besar ya, yang benar-benar mengecilkan dirinya untuk nama Tuhan semakin dibesarkan dan ditinggikan. Dialah prajurit yang pertama ya, prajurit yang pertama yang militan, dan dialah yang membangun bala keselamatan ya, seorang jenderal yang melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk pelayanan Tuhan bagi kaum marginal. Tadi dikatakan bagi kaum yang tersisihkan, justru di situ menjadi fokus utama pelayanannya. Kita nyanyikan nyanyian nomor 297 Bapak Ibu sekalian. Saya memberi kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau bersaksi ya. Kita tidak terbatasi oleh keadaan kita yang tidak bersatu pada saat ini secara fisik. Tetapi puji Tuhan ada teknologi yang mengizinkan kita tetap bersatu walaupun kita saling berjauhan. Dan untuk itu saat ini tidak membatasi kita dalam membagi berkat kesaksian dari apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Saksikanlah melalui acara kesaksian ini. Ayat yang pertama dari nyanyian nomor 297. Prajurit bala tentara siap berperang dengan perkasa. Ribuan iblis menjajah ya, ribuan masalah menerpa, mendera kita. Tetapi dikatakan, ku berani saja. Karena apa? Karena ada satu tugas mulia yang Tuhan ingin kita sampaikan, yaitu biarlah dunia dengar tentang Injil Kristus. Kita nyanyikan nyanyian nomor 297 dengan sukacita. Ayat yang pertama dengan kornya, kesempatan pertama. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan, saya persilakan. Prajurit bala tentara siap berperang dengan perkasa. Ribuan iblis menjajah dengan garangnya. Berani kau berdiri saja atau sangsi melawan dia, sedangkan ratusan jiwa masuk neraka. Biar
kesempatan pertama saya persilahkan. Bapak Ibu sekalian, mungkin admin akan membantu saya untuk melihat. Silakan langsung saja aktifkan Haleluya. suara. Haleluya, silakan. Keluarga Kade. Ya, selamat pagi semuanya, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saya harap suara saya dapat terdengar semua ya. Pagi hari ini saya secara pribadi dan keluarga patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami di tempat ini. Kami ada sampai saat ini itu semua oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Seperti yang kita ketahui bersama, kurang lebih 2 minggu kami isoman di rumah kami, oleh karena kami diizinkan Tuhan untuk mengalami satu penyakit yang selama ini menjadi kekhawatiran kita bersama ya. Tapi puji Tuhan kami boleh melewati semuanya itu dengan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami saat kami merasakan bahwa ketakutan itu secara manusia pasti ada ya, namun kami dikuatkan. Banyak hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara sekalian, orang tua kami pun turut mendoakan kami, dan itu menjadi satu kekuatan, obat yang paling sangat-sangat kami harapkan untuk kesembuhan bagi kami. Dan terbukti pada kemarin kami melakukan tes kembali dan puji Tuhan kami sudah negatif. Semua itu tentunya bukanlah gagah dan perkasa kita, tetapi karena Tuhan yang sudah menganugerahkan kesehatan dan kesembuhan itu bagi keluarga kami di tempat ini. Selama masa isoman banyak hal yang kami rasakan. Ada sukacita, di mana pada saat itu anak-anak kami harus mengikuti ujian, dan ada juga anak kami yang kedua, Kiki, dia mengikuti secara virtual acara pelepasan dari kelas 6, walaupun di tengah kesehatan kami agak terganggu, tetapi puji Tuhan anak-anak kami pun boleh melewati semuanya itu, dan mereka juga, Kiki boleh lulus dari kelas 6, anak kami Ikel boleh naik ke kelas 2 SMA, puji Tuhan. Dan satu hal yang menjadi kesyukuran kami juga, ketika kami, saya dan suami dan adik saya, anak saya yang pertama, kami sakit, anak kami Kiki dan Januar, puji Tuhan mereka diberkati oleh Tuhan, mereka boleh sehat, kuat, dan sampai saat ini kami boleh melihat bahwa Tuhan memelihara kehidupan mereka. Itulah yang menjadi kesyukuran bagi saya dan kami sekeluarga. Walaupun di anggota keluarga kami ada beberapa yang terpapar, namun ada 2 anak yang menurut saya masih kecil, dan dengan seperti yang kita ketahui bersama, bagaimana kalau anak-anak yang terkena penyakit ini, saya sebagai ibu pun mengatakan dalam hati saya, lebih baik saya yang sakit. Tapi puji Tuhan, anak saya boleh diberi sehat dan kuat oleh Tuhan. Dan saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada keluarga saudara kami Sari yang sudah menjadi berkat bagi kami, menolong selama kami karantina mandiri di tempat ini. Keluarga mereka lah yang menjaga anak kami Kiki dan Januar kurang lebih 2 minggu, tepatnya pada hari ini, dan saat ini pun mereka masih di sana. Kalau Tuhan berkenan nanti siang mereka boleh pulang ke rumah. Saya mengucap syukur sekali dan berterima kasih untuk setiap dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan, semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korps 3 untuk keluarga kami. Tidak ada yang dapat saya balaskan untuk semua kebaikan saudara-saudara sekalian. Doa saya juga kiranya menyertai semua jemaat Tuhan yang ada di Korps 3 atau dimanapun berada, senantiasa diberkati, dipelihara oleh Tuhan, yang terutama sehat dan kuat Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Dan melalui hal atau peristiwa yang boleh kami alami tempat ini, satu hal yang saya boleh lihat bahwa ini membuat diri saya lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Dan terpujilah nama Tuhan, hari ini kami boleh menikmati berkat sukacita
dan pengharapan Tuhan sediakan bagi kami, dan itulah yang kami rasakan di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga kesaksian ini menjadi berkat bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksiannya Ibu Niarwite yang telah menyaksikan bagaimana Tuhan sudah menolong ya. Tuhan izinkan, tapi Tuhan juga tolong, tidak tinggalkan sendirian. Tuhan Yesus memberkati terus pemulihan demi pemulihan yang akan terus dialami oleh Ibu Nia dan keluarga, dan kiranya Tuhan terus menganugerahkan kesehatan, kekuatan bagi seluruh keluarga maupun bagi kita sekalian. Kita nyanyikan ayat yang kedua, saudara-saudara sekalian, dan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang lain untuk membagikan kisah perjalanan hidup selama seminggu bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya ada begitu banyak hal yang telah diterima dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mari kita nyanyikan ayat yang kedua dari pujian ini dengan penuh sukacita. Minta maaf, ditunggu sebentar. Ya. Tuhan pimpinlah hamba-Mu, janganlah sampai musuh-Mu dapat mengalahkan aku dengan percaya. Lawan dunia kejahatan yang bertaut dengan si setan, aku hendak menyeru sama jiwa. Biarlah dunia dengar tentang Injil Kristus, bersatu dan berpadu, hal yang jadi pendekar. Lepaskanlah nafsu dunia, percaya akan kuasanya, iringlah selalu Panglima maju, terus maju. Silakan kesempatan kedua saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi kita sekalian, harap suara saya terdengar. Kedengaran Pak? Ya, puji Tuhan, kami dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menyertai kami semua. Beberapa hal yang saya sampaikan, Mama Hotman, Marlin baru saja kembali minggu lalu dari Surabaya dan juga satu kota di Jawa Timur. Saya sudah berpikir sama anak-anak, di sana sedang zona merah dan dia harus berangkat, dan saya sampaikan pakai masker, kemudian pakai face shield, lalu pakai glove, pakai sarung tangan. Jadi saya sampaikan supaya aman, kita tidak tahu bertemu dengan siapa saja yang ada di jalan, di penerbangan ya. Yang sangat mengerikan itu di penerbangan. Saya dengar ada satu opsir di Jawa Tengah, dia sampaikan ke saya negatif dari Palu, dan sampai di Korops 2 hari 3 hari kemudian dia positif. Jadi saya tanya, kamu kena di mana? Mungkin di pesawat. Apa kontak sama penumpang? Iya gitu. Kamu tahu penumpang yang tidak tahu. sangat mengerikan penyakit ini. Dan kemudian Mama Hotman melakukan karantina. Kami berpisah. Saya di kamar sendiri. Natasha juga sama saya, dan dia juga di kamar sendiri. Saya bilang, kita lihat aja 2-3 hari. Ada batuk atau flu atau demam seperti itu. Saya bersyukur dia dalam keadaan sehat, sehingga akhirnya Natasha saya lepas tidur sama mamanya lagi.
tapi saya masih di kamar di sebelah. Kemudian kabar tidak enak juga terdengar mama saya positif dan sangat menakutkan. Kondisi ibu saya sudah 80 tahun bulan Desember ini dan saya tidak tahu bagaimana kondisinya. Tapi puji Tuhan pada hari Rabu yang lalu dites ulang dan hasilnya negatif. Puji Tuhan, luar biasa perlindungan Tuhan bagi ibu saya, dan juga saya masih berharap rekan-rekan yang lain yang ada di komplek tersebut boleh pulih kembali. Saya berpikir bagaimana memisahkan orang yang positif dan negatif dalam satu kompleks itu tidak mudah, sangat sulit sekali dalam strategi untuk menghadapinya, dan itu harus kerja keras dan juga harus kemampuan dari hikmat dari Tuhan supaya mereka tidak terkena lagi. Saya bersyukur atas semuanya itu, dan Tuhan biarlah semua penghuni yang di sana tetap dipulihkan oleh Tuhan, dan juga rekan-rekan OPSIR dan juga pelayan-pelayan Tuhan akan ditolong oleh Tuhan. Itulah kesaksian kami bersyukur hingga pada saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Bapak Mayor Jonggi Sibarani. Pertolongan Tuhan sungguh nyata bagi Ibu Mayor yang harus melaksanakan tugas berpergian ke wilayah Jawa Timur. Tapi kita percaya Jawa Tengah ya tadi. Dan kita percaya Tuhan akan terus memberkati keluarga Bapak Mayor dan Ibu Mayor Jonggi Sibarani. Pada pagi hari ini juga ada keluarga baru ya di tengah-tengah keluarga besar Korps 3 Bandung, dan saya percaya Bapak Ibu sekalian tentu rindu untuk mendengar ya suaranya seperti apa sih, orangnya seperti apa gitu ya. Setelah kita nyanyikan ayat yang ketiga dari nyanyian nomor 297 bersama dengan kornya, maka saya mempersilakan kepada Letnan Immanuel Kalvarianto Hia untuk menyaksikan ya atau memperkenalkan diri dan memberi kesaksian di dalam acara kesaksian ini. Terima kasih untuk semua kesaksiannya. Kita nyanyikan ayat yang ketiga dengan kornya. Dengar pahlawan bersorak menghantam tentara neraka. Minta maaf, saya belum menyalakan, minta maaf. Dengar pahlawan bersorak menghantam tentara neraka. Majulah dengan perkasa, pasti ya kalah. Lihat musuh dihancurkan, yang berdosa diselamatkan. Bebas dari kuasa setan, masuk peperangan. Biarlah dunia dengar tentang Injil Kristus, bersatu dan berpadu, hal yang jadi pendekar. Lepaskanlah nafsu dunia, percaya akan kuasanya. Iringlah selalu Panglima, maju terus maju. Saya persilakan Letnan Iman. Haleluya. Haleluya. Ya, selamat pagi bagi kita sekalian. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terus terang ini kali pertama saya untuk melaksanakan ibadah virtual dan bergabung. Artinya turut terlibat dan berbicara secara virtual seperti ini. Biasanya hanya menonton dan bersembunyi di balik layar. Pagi hari ini saya bersyukur karena 2 minggu saya boleh ada di Kota Bandung, dan selama 2 minggu ini di dalam pelayanan saya Tuhan sudah memberkati perjalanan yang indah yang boleh saya jalani dari Kota Palu pada hari Jumat yang lalu.
dan saya ada di Kota Bandung ini tiba dengan selamat. Dan seperti yang sudah disaksikan oleh Kapten Jonggi tadi, memang perjalanan menuju Kota Bandung merupakan sebuah hal yang menakutkan, karena kita tahu bersama keadaan di negara kita yang sedang mengalami pandemi. Terus terang, di tempat pelayanan saya yang lama, yang ada di Sulawesi Tengah, di daerah Dongi-Dongi, selama ada pandemi, kami tetap beribadah, karena memang keadaan, ya puji Tuhan, Tuhan menjaga kami di sana, sehingga tidak ada informasi yang menyatakan bahwa di daerah sekitar kami ada penyakit ini, tetapi selalu ada dalam doa kami. Setiap minggunya kami selalu berdoa, dan ketika saya harus keluar dari tempat itu dan memulai pelayanan yang baru di tempat ini, tentu sangat berbeda sekali. Dan saya bersyukur di tempat ini juga Tuhan sudah memberkati saya melalui kesehatan dan kekuatan, dan juga di dalam pelayanan ada banyak hal yang saya gumuli, yang saya harus pelajari, dan puji Tuhan, Tuhan menganugerahkan hikmat untuk saya dapat beradaptasi dengan pelayanan yang baru. Saudara-saudara, saya hampir lupa tadi. Saya ingin memperkenalkan diri saya, nama saya Letnan Immanuel Hia, di mana pada saat ini Tuhan percayakan saya untuk melayani di kantor pusat Bandung. Terima kasih kepada pimpinan yang juga sudah mengarahkan saya untuk boleh bergabung bersama-sama dengan saudara di Korps 3 Bandung ini. Saya dulu pernah ada di Bandung sebagai kandidat adaptasi di Korps 2 Bandung, jadi Kota Bandung tidak terlalu asing lagi. Dan juga saudara-saudara yang ada di Korps 3 Bandung yang senior mungkin juga sudah mengenal saya, walaupun pada waktu itu saya berjemaat di Korps 2 Bandung. Dan puji Tuhan kita boleh berjumpa pada saat ini di dalam keluarga besar Korps 3 Bandung. Inilah yang menjadi kesaksian saya. Kiranya melalui kesaksian ini kita boleh belajar bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna di dalam hidup kita, khususnya bagi setiap anak-anak Tuhan yang hidup berserah dan bersandar kepada Tuhan. Ini yang menjadi kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Letnan Immanuel. Dan bagi yang belum tahu, Letnan Immanuel ini adalah asisten kantor komandan teritorial ya. Jadi nanti kalau ada keperluan dengan komandan teritorial bisa melalui Bapak Letnan ini, dan pasti langsung dibantu dengan sukacita. Ya, selamat datang Letnan Immanuel Hia. Kita percaya Tuhan pun akan memakai Letnan Iman secara luar biasa, dan selamat datang di keluarga besar Korps 3 Bandung. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan menyaksikan satu video. Ya, video ini saya unduh dari website resmi teritori KPI ya di UK dan Irlandia, dan kita akan menyaksikannya sebagai satu perenungan buat kita. Video ini tidak panjang, 3 menit, tetapi maknanya sangat dalam, dan saya percaya saudara pasti diberkati melaluinya. Ya. I am glad you are enjoying yourself. The Salvationist is the friend of happiness. Making heaven on earth is our business. Serve the Lord with gladness is one of our favorite mottos. So I am pleased that you are pleased. But amidst all your joys, don't forget the sons and daughters of misery. Do you ever visit them? Come away and let us make a call or two. Here is a home, 16 family. They eat
and drink and sleep and kick and die in the same chamber. There is a drunken novel, void of furniture, wife a skeleton, children in rags, father maltreating the victims of his neglect. Here are the unemployed, wandering about seeking work and finding none. Yonder are the wretched criminals, cradled in crime, passing in and out of the prison all the time. There are the daughters of shame, deceived and wronged and ruined, traveling down the dark incline to an early grave. There are the children fighting in the gutters, going hungry to school, growing up to fill their parents' places. Brought it all on themselves, do you say? Perhaps so, but that does not excuse our assisting them. You don't demand the certificate of virtue before you drag the drowning creature out of the water, not the assurance that a man has paid his rent before you deliver him from the burning building. But what shall we do? Content ourselves by singing a hymn, offering a prayer, or giving a little good advice? No, 10,000 times no. We will pity them, feed them, reclaim them, employ them. Perhaps we shall fail with many, quite likely, but our business is to help them all the same, and that in the most practical, economical, and Christ-like manner. So let us haste to the rescue, for the sake of our own peace, the poor wretches themselves, the innocent children, and the Savior of us all. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 160, ayat yang pertama, ayat yang kelima, dan ayat yang ketujuh bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, saya undang kembali kita bangkit berdiri. Bagi kita yang bisa bangkit berdiri, mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan nyanyian nomor 160. Begitu luar biasa, kalimat demi kalimat yang disampaikan di video tadi juga terangkum dengan begitu luar biasa di dalam pujian nomor 160 ini. Dan kita akan menyanyikan ayat yang pertama, ayat yang kelima, dan ayat yang ketujuh. Oh selamat yang luas, oh laut kasih Allah, kelimpahan rahmat datang dari surga. Dunia sekalian telah ditebus olehnya, membanjiri semua, membanjiri semua, membanjiri semua, meliputi saya. Oh laut karunia dengan hati rindu, saya pandang ombak yang beri hidup baru. Sekarang saya hampiri laut tebusan indah. Biarlah airmu itu, biarlah airmu itu, biarlah airmu itu meliputi saya. Sekarang haleluya, sisa hidup saya akan memasyurkan kemuliaan Allah yang buka hatinya, memancarkan kasihnya. Tebusan tak terduga, tebusan tak terduga, tebusan tak terduga bagimu dan saya. Kita akan masuk ke saat doa syafaat. Kita tetap tinggal berdiri. Bapak Mayor Handoko atau Ibu Mayor Handoko yang akan memimpin
doa syafaat pada pagi hari ini kami serahkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama menikmati sukacita pagi ini dalam persekutuan. Walaupun kami harus melaksanakannya secara virtual, tapi kami tahu bahwa dalam segala keterbatasan, Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau hadir dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Seberapapun kami yang hadir, hati yang rindu, hati yang ingin mencari Tuhan, di sanalah Engkau ada. Dan saat ini kami mau berdoa, kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kiranya kuasa Allah bekerja. Engkau akan menolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil pemerintahan baik di kota, di desa, bahkan sampai di pelosok. Bersama-sama dalam tugas tanggung jawab mereka. Mereka akan dapat melaksanakan upaya untuk menolong masyarakat, menolong bangsa dan negara kami tetap kuat, bertahan menghadapi pandemi yang terjadi saat ini. Yang bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Oh Tuhan, kami hanya bisa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah hikmat bijaksana dari Tuhan akan dinyatakan. Segala upaya program yang saat ini sedang digalakkan untuk menolong masyarakat, baik itu melalui vaksinasi massal, melalui kegiatan protokol kesehatan yang terus diupayakan agar dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Satgas COVID yang terus bekerja mengingatkan, mengatur masyarakat. Tuhan, Engkau tolong mereka. Para petugas keamanan, Tuhan juga akan memberkati, menjaga mereka supaya mereka dapat melakukan tugas dan menolong masyarakat untuk mengingat betapa kami harus menjaga diri kami sendiri untuk dapat menolong diri kami, bahkan menolong orang lain, sehingga semua dapat terhindar dari wabah yang semakin merajalela. Dan kami berdoa secara khusus bagi tenaga medis yang bekerja, yang berjuang dan berupaya untuk menolong para penderita yang terdampak wabah ini. Kiranya Tuhan akan menjaga dan melindungi, memberi kekuatan kesehatan ekstra kepada mereka melalui segala upaya yang dilakukan. Biarlah itu dapat menolong para penderita untuk mendapatkan kesembuhan. Dan saudara-saudara kami, masyarakat yang terpapar oleh COVID ini, Tuhan kiranya juga akan menolong, memberkati upaya-upaya yang dilakukan melalui isolasi mandiri, melalui obat-obatan, bahkan perawatan yang diberikan, agar itu dapat membawa kesembuhan kepada mereka. Tuhan, kami tahu kami sangat terbatas. Kami mungkin tidak mampu menghadapi keadaan yang sedang terjadi, tapi kami tahu bahwa kuasa-Mu ada dalam kehidupan setiap orang yang mengandalkan Engkau. Karena itu Bapa di surga, kiranya Engkau akan menolong para penderita supaya mereka dapat menikmati kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Tidak dapat kami pungkiri, dengan wabah yang terjadi ini kami juga kehilangan orang-orang yang kami kasihi, keluarga, sahabat, teman-teman kami. Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan yang sempurna, kekuatan bagi mereka yang ditinggalkan. Tentu tidak mudah untuk menghadapi duka cita ini, tapi kami tahu pemeliharaan dan penghiburan dari Tuhan akan terus dinyatakan, menguatkan saudara-saudara kami untuk terus melangkah, berdiri dan melihat bahwa Tuhan ada untuk menolong dan memberkati kehidupan setiap anak Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pelayanan bala keselamatan. Terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama diingatkan kembali akan perjuangan seorang William Booth. Sosok yang begitu luar biasa yang Tuhan telah
pakai untuk membawa berkat, memberi dampak bagi kehidupan rohani umat manusia di dunia ini. Kami di Indonesia bersyukur kami boleh bersama-sama mengenal melalui pelayanan William Booth kami dibawa kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan ini merupakan pekerjaan dan pelayanan yang tidak mudah untuk dijalankan. Karena itu hikmat bijaksana dari Tuhan akan diberikan bagi para pemimpin bala keselamatan. Baik itu jenderal yang ada di KPI London bersama para staf, demikian juga dengan komandan teritorial yang ada di Indonesia, Kolonel Yusak dan Widiawati Tampai. Biarlah hikmat bijaksana dari Tuhan akan menyertai hamba-hambamu dalam tugas pelayanan mereka bersama dengan para hamba Tuhan lainnya yang melayani di kantor pusat Bandung, yang melayani di kantor-kantor divisi, yang melayani di distrik, bahkan berbagai tempat pelayanan, baik itu bagian kesehatan, sosial, pendidikan, dan kerohanian. Biarlah Tuhan akan memakai hamba-hambamu agar melalui pelayanan bala keselamatan memberi dampak yang berarti bagi kehidupan manusia, akan memancarkan kasih Tuhan, akan membawa keselamatan bagi setiap jiwa-jiwa yang rindu untuk mengenal Kristus dalam kehidupan mereka. Kami tahu Tuhan, di tengah pandemi yang terjadi saat ini, tuntutan yang diberikan tentu tidak mudah untuk kami penuhi. Tapi kami tahu balamu akan terus bekerja, balamu akan terus melayani, sehingga banyak orang dapat melihat bahwa bala keselamatan dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Tidak hanya hamba-hamba Tuhan yang tergerak untuk dengan penuh semangat melayani Tuhan, tapi juga seluruh jemaat Tuhan, para prajurit, simpatisan akan terdorong untuk lebih giat lagi melayani Tuhan. Mungkin kami tidak dapat berbuat banyak di tengah pandemi ini, tapi biarlah melalui doa kami, melalui sapaan, melalui media sosial, kami dapat memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kalau kami boleh bersama-sama memperingati Hari Pembangun, biarlah kami terus diingatkan untuk dapat memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, baik itu di Korps kami di tempat ini, di Korps 3 Bandung. Kami juga berdoa bagi umat Tuhan di tempat ini. Ada di antara mereka yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Allah hadir, menolong dan menyembuhkan mereka, memulihkan keadaan mereka. Kami percaya Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kami berdoa bagi Bapak Robert Huta Soit, bagi Ibu Erjani Bayu, bagi Ibu Dwi Silalahi, bagi Ibu Ai Sihombing, bagi Opa dan Oma para karyawan kandidat, saudara-saudara kami yang terdampak oleh karena wabah ini. Mungkin kami tidak mengetahui, tetapi kami tahu bahwa mereka ada di dalam tangan Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa akan menjamah dan memulihkan keadaan mereka. Bahkan saat ini kami juga mengingat anak-anak kami, mereka yang sedang menempuh pendidikan. Terima kasih ada di antara mereka yang setelah lulus dari pendidikan mereka di tingkat SD, SMP, dan SMA. Mereka akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Tuhan kiranya akan menolong sehingga mereka dapat bersekolah dengan baik. Di tengah keadaan yang memaksa mereka untuk tidak dapat pergi ke sekolah bertemu dengan guru, namun mereka tetap dapat belajar dengan baik. Tuhan akan memberkati dana-dana yang dibutuhkan, anak-anak yang harus sekolah, anak-anak yang harus belajar, kiranya pertolongan Tuhan dinyatakan. Oh Bapa di surga, banyak hal yang kami rindukan, yang ingin kami bawa dalam doa-doa kami. Tuhan, kami sangat terbatas. Tapi kami tahu Engkau akan melihat, mendengar, dan menjawab setiap seru doa kami. Sehingga kami tahu bahwa ketika kami berharap dan mengandalkan Engkau, Engkau memberikan jalan keluar, jawaban bagi setiap persoalan pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Ibu Mayor sudah memimpin kita di dalam doa syafaat. Kita akan mempersiapkan.
Ya, silakan duduk. Kita akan melanjutkan satu pujian untuk mengantar kita di dalam menerima kebenaran firman Tuhan. Pujian yang mengatakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Tapi ada satu orang, ada satu pribadi yang selalu mengenal kita, yang selalu mengerti apa yang kita butuhkan. Kiranya melalui pujian ini kita dikuatkan oleh Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dan berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan kamu. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanmu. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapa, kami datang ke altar-Mu untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, urapi persiapannya sehingga pada saat Ia menyampaikan firman yang adalah isi hati Tuhan, kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk merespon kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera kasih Tuhan Yesus. Senang berjumpa lagi dengan saudara pagi hari ini dalam ibadah kesucian Korps 3 dan khususnya mengingat Hari Pembangun Balak Keselamatan Bapak William Booth, Bapak Jenderal William Booth dan Ibu Catherine Booth. Saudaraku, kita akan melihat pembacaan pagi hari ini dalam kitab Filipi. Kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11, saya mengajak kita membaca bersama-sama walaupun kita tidak menyalakan mikrofon kita pada platform Zoom, tapi kita akan membaca di tempat kita masing-masing. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Nah, saudara ini diberkati oleh Tuhan, pada minggu ini, tepatnya tanggal 2 Juli, kita mengingat dan memperingati Hari Pembangun Bala Keselamatan. Kita mengingat bagaimana perjuangan Jenderal William Booth bersama Ibu Catherine Booth memulai pelayanan yang luar biasa ini. Nah, pagi hari ini saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan melalui kitab Filipi ini mengingatkan kita tentang Jenderal William Booth dan Ibu Catherine Booth yang memulai pelayanan mereka dengan hati. Luar biasa saudara-saudara, melayani dengan hati tanpa diskriminasi. Nah, ini kita akan renungkan pagi hari ini, dan tema judul firman Tuhan, William Booth melayani dengan hati. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, saya ajak sejenak untuk melihat dalam terjemahan bebas dari kitab Filipi pasal 2, khususnya ayat 3, 5, 6, 9. Di dalam NIV, terjemahan bebasnya demikian saudara-saudara. Ayat ketiga, jangan melakukan apapun karena ambisi egois atau kesombongan yang sia-sia. Sebaliknya, dalam kerendahan hati, hargailah orang lain di atas diri kita sendiri. Sementara di New Life Translation, terjemahan bebas ayat kelima, kita harus memiliki sikap yang sama dengan yang dimiliki Kristus Yesus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini bagian yang kita perhatikan dalam terjemahan bebas ini. Nah, dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11, ini membingkai satu sikap melayani dengan kerendahan hati saudara-saudara, dengan ada beberapa kalimat yang sangat menjadi kunci, yaitu seperti sikap menghargai sesama, sikap dalam ketaatan. Nah, melayani dengan kerendahan hati ini membutuhkan disiplin spiritual yang harus dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten saudara-saudara. Tidak bisa kita, saya mau melakukan disiplin ini, saya mau melayani dengan hati, tetapi dengan batas waktu tertentu saja. Tapi ketika kondisi pelayanan tidak baik, kita berubah menjadi seseorang yang berbeda dari orang yang biasa melihat kita dalam melakukan pelayanan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kita memiliki sikap dan tindakan untuk melayani dengan hati sebagai prajurit Kristus, sebagai umat pengikut Kristus, dan melangkah menjadi seorang pemimpin yang memimpin dengan hati, memimpin orang lain dengan hati, saudara-saudara. Ketika kita merenungkan bagian kitab Filipi pasal 2, 1 sampai dengan 11 ini, maka saya sangat percaya bagian ini menghajar kita bahwa melayani dengan hati seperti yang dilakukan oleh Bapak William Booth dan juga dengan Ibu Catherine Booth merupakan suatu hal yang penting untuk kita lakukan. Nah, pertanyaan bagi kita pagi hari ini, apakah yang dapat kita lakukan saudara-saudara seperti Jenderal William Booth dan Ibu Catherine Booth, sehingga kita dimampukan untuk melakukan pelayanan, melayani dengan hati. Kita akan perhatikan dua bagian penting pagi ini. Yang pertama adalah saudara-saudara, pada ayat yang kelima dikatakan demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita garis bawahi kalimat
pendek dari bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, kalimat bersama menaruh pikiran dan perasaan di dalam terjemahan aslinya mengatakan satu kata saja, memikirkan. Nah, saudara-saudara, bersama menaruh pikiran dan perasaan, memikirkan segala sesuatu yang kita kerjakan dengan hati. Ya, sehingga bagian yang pertama ini mengingatkan kita harus memiliki kesadaran untuk melayani dengan hati. Kenapa demikian, saudara-saudara? Memiliki sikap yang sama seperti yang dimiliki oleh Kristus Yesus. Melepaskan hak-hak yang kita rasa istimewa dalam diri kita. Kita merasa bahwa orang harus menghargai kita. Kita merasa bahwa orang harus menghormati kita. Tetapi dalam bagian ini, kita menyisihkan keistimewaan dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, bagi sesama, for others, seperti yang dilakukan oleh Jenderal William Booth dan Ibu Catherine Booth. Ketika mereka melepaskan hak-hak yang mereka rasa istimewa, bahwa mereka yang lebih utama, mereka melepaskan keegoisan itu dan memperhatikan keberadaan orang lain lebih lagi, menghargai mereka dan mengangkat mereka. Saudara-saudara, sikap dengan langkah untuk menumbuhkan pelayanan yang dilakukan dengan hati memang tidak mudah, saudara-saudara. Tetapi teladan yang diberikan oleh Jenderal William Booth dan Ibu Catherine Booth, ini sesuatu sosok yang luar biasa yang harus kita teladani. Apa yang sudah dikerjakan oleh kedua hamba Tuhan ini berdampak besar bagi dunia ini, saudara-saudara. Memikirkan sikap kita untuk mengesampingkan ego diri kita. Dan kita melayani dengan hati yang sungguh. Nah, saudara-saudara, melayani dengan hati adalah pikiran yang terfokus pada nilai-nilai surgawi. Ya, melayani dengan hati, kita punya hati, heart to God, saudara-saudara. Hati kita kepada Tuhan. Dan tangan kita terulur bagi sesama. Ini yang dilakukan oleh Bapak William Booth dan juga Ibu Catherine Booth. Nilai-nilai surgawi. Kristus, aku mengasihi Tuhan, Tuhan terlebih dahulu mengasihi aku, dan aku mau melakukan sesuatu bagi sesama. Kasih yang memperhatikan sesama manusia. Saudara, itulah ciri kekudusan dari kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Melayani dengan kasih, dengan pikiran yang terfokus pada nilai-nilai surgawi. Nah, saudara, Tuhan menginginkan kita memiliki sikap dan tindakan untuk melayani sesama dengan hati. Dan melangkah untuk memimpin orang lain dengan hati pula. Bukan dengan egoisme. Nah, saudara-saudara, bagian kedua yang penting juga pagi hari ini, di dalam ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kata meninggikan. Tuhan meninggikan dia ke tempat kehormatan tertinggi. Dan memberinya nama di atas semua nama lain. Saudara, kata meninggikan dalam terjemahan aslinya, dalam bahasa Yunani dikatakan mengangkat. Saudara, meninggikan, mengangkat. Nah, bagian ini menjelaskan kepada kita, poin pentingnya adalah memiliki kesadaran untuk tidak perlu meninggikan diri kita. Ketika aku melakukan segala sesuatu dengan hati untuk Tuhan, Tuhan yang angkat segala sesuatu. Tuhan yang akan angkat di hidup kita. Tuhan yang akan atur yang paling baik buat kita, saudara-saudara. Memiliki kesadaran. Tidak perlu meninggikan diri. Jenderal William Booth dan Ibu melakukan segala sesuatunya bukan dengan meninggikan diri mereka. Bukan untuk dilihat oleh orang lain. Untuk menjadi perhatian banyak orang. Tidak, saudara-saudara. Tindakan melayani dengan hati dapat menuntun pada tindakan memimpin dengan hati pula, saudara-saudara. Luar biasa. Bapak Jenderal William Booth dan Ibu Catherine Booth melayani dengan segala kerenan hati mereka. Melayani dengan hati, melayani sesama, menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan. Dan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ending pointnya, saudara-saudara. Dan sampai hari ini, Tuhan telah memberkati pelayanan balak selamatan sampai di 132 negara.
Karena pelayanan yang dilakukan dengan hati. Melayani dengan hati. Memberi dampak. Itu yang dilakukan oleh Bapak Jenderal William Booth dan Ibu Catherine Booth. Saudara, ketika Bapak William Booth dan Ibu Catherine Booth melakukan semua dengan hati, Tuhan yang mengangkat pelayanan Bapak Jenderal William Booth dan Ibu Catherine Booth menjadi pemimpin pertama bala selamatan, dan diingat sepanjang masa, diingat oleh begitu banyak orang, dihargai oleh pemerintah di UK, di wilayah London, dihormati oleh ratu pada saat itu, sampai dengan hari ini menjadi pemimpin yang dihargai, dihormati karena dia melayani dengan hati. Bapak William Booth dan Ibu Catherine Booth melayani dengan hati, bukan dengan keangkuhan. Saudara, Tuhan ingin pun bagi kita sebagai prajurit Kristus yang saat ini meneruskan pelayanan ini sebagai pengikut Kristus, Tuhan juga ingin kita melayani dan maju melayani dengan hati, bukan dengan maksud-maksud tertentu. Tuhan Yesus datang melayani orang lain karena dia datang dengan kasih. Dia melayani sebagai hamba. Hamba yang melayani umat manusia, yang menebus dosa manusia. Dalam Yohanes 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka kamu akan ditinggikannya. Saudara, menerima panggilan Tuhan untuk maju melayani dengan hati. Dan memimpin orang lain dengan hati. Ini satu sikap yang perlu kita kerjakan. Mengesampingkan ego kita dan mengikuti panggilan Tuhan. Saudara, kerenan hati, melayani dengan hati akan membuat kita dimampukan, Tuhan memampukan kita melangkah untuk melayani dengan baik, saudara. Bagaimana caranya? Saudara, ketika kita mau melakukan pelayanan dengan baik, segala sesuatu kita kerjakan untuk Tuhan, maka melayani dengan hati dapat kita mulai dengan berdoa. Melayani dengan berdoa, saudara, bagi keluarga kita, bagi mereka yang membutuhkan, bagi mereka yang sedang mengalami kesusahan, sakit, penyakit. Kita dapat berdoa bagi rekan kerja kita. Kita berdoa bagi pelayanan kita, bagi sesama pelayan. Kita dapat berdoa bagi pemimpin-pemimpin kita, bagi negara ini, saudara. Melayani dengan hati. Dengan menolong orang lain yang ada di sekitar kita. Menjadi penolong, menjadi pendukung yang sabar, yang mengasihi. Ya, bukan dengan marah-marah, saudara. Melayani dengan hati. Di mana kita dapat melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita melayani dengan hati, semua yang kita lakukan, kita usahakan, kita lakukan dengan benar, saudara, di hadapan Tuhan. Ya. Berdoa. Dan mintalah Tuhan untuk menguatkan kita dapat melayani dengan hati. Kita dapat mendukung mereka, sesama kita yang mungkin sedang mengalami hati yang terluka, menghadapi kesulitan, merasa sedih, kecewa, patah hati. Layanilah mereka dengan hati. Dukung mereka, berdoa bagi mereka. Ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada waktu itu. Ada kairos yang Tuhan nyatakan bagi kita untuk kita dapat melakukan pelayanan hati ini. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mengikuti jejak Jenderal William Booth dan Ibu Catherine Booth. Maka ini menjadi tugas kita. Bukan sekadar satu peringatan biasa tiap tahun. Tanggal 2 Juli sebagai hari pembangun yang kita ingat dan kita rayakan dan kita lewati begitu saja. Tapi tanpa dampak yang besar dalam pelayanan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana kasih mereka yang Tuhan berikan, bagaimana mereka memperlakukan sesama dengan begitu baik. Dan ini menjadi tugas kita. Menjadi tugas kita bersama untuk mengerjakannya. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Dan kita akan melakukannya dengan hati. Kita akan melayani dengan hati. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, saudara. Kiranya Tuhan tolong kita untuk melakukan segala sesuatu dengan kesungguhan. Dengan hati yang tulus.
Buang rasa ego. Buang segala keangkuhan hidup. Karena hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan dalam kehidupan kita. Allah dipermuliakan. Dan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Bagi keluarga kita. Bagi rekan kerja kita. Bagi rekan sepelayanan kita. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan Allah Bapa di surga yang kudus. Pada saat ini kami datang kepada Tuhan. Ketika kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami ini adalah milik Tuhan. Maka kami mau menaruh pikiran kami, menaruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kami mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menjadi manusia ciptaan Tuhan yang egois. Kami tidak mau menjadi ciptaan Tuhan, manusia ciptaan Tuhan yang angkuh, yang mementingkan diri sendiri, yang tidak peduli, yang melayani bukan dengan hati, tapi kami mau belajar dari sosok pemimpin kami. Dari pendiri Balang Keselamatan. Dari Bapak William Booth dan juga Ibu Catherine Booth. Yang menjadi pendiri Balang Keselamatan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan tolong kami. Untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Yang melakukan segala sesuatu dengan hati. Dengan tulus hati. Karena kami tahu. Yang kami layani adalah Tuhan. Kami mau arahkan hati kami hanya untuk Tuhan. Dan melakukan yang terbaik bagi sesama kami. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Bapa. Bila ada kesombongan dalam diri kami. Ampuni kami Tuhan. Ketika kami tidak dapat menghargai orang lain. Ampuni kami Tuhan. Ketika kami merasa bahwa kami lebih dari orang lain. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami diajarkan, kami diingatkan untuk melakukan segala sesuatu dengan hati. Hati yang terarah, tertuju kepada Kristus. Terpuji dan termulialah nama-Mu Bapa. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah menguatkan kita bersama, memanggil kita kembali, membangunkan kita kembali ya. Dikatakan oleh Catherine Booth, you are not here in the world for yourself. You have been sent here for others. The world is waiting for you. Artinya saudara, Anda tidak diutus ke sini untuk diri Anda sendiri. Anda diutus ke dunia untuk orang lain dan dunia sedang menantikan Anda. Apa yang bisa Anda lakukan bagi sekeliling Anda sangat berpengaruh untuk dunia kita sekarang. Tuhan Yesus memberkati kita dalam mengantar kita ke saat-saat untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah pujian yang kami rindu untuk bisa memberkati kita sekalian dan mengantar kita masuk ke saat-saat doa. Secara pribadi. Kristus Yesus, Engkau
Tuhan Yesus memberkati bala keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu sekalian. Kita menyanyikan pujian nomor 285. Mungkin saat ini Anda terbatas untuk memberikan persembahan. Silakan sisihkan persembahan Anda dan berikan kepada Korps 3 Bandung, kepada Opsir Korps 3 Bandung yang akan dikelola untuk pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita masing-masing. Nyanyian nomor 285. Prajurit Allah, waktumu lewat segera. Dari tidur bangunlah, surya terang bercahaya. Jangan bermalas-malas, jutaan menderita. Angkat panji, bergerak dan berperang bagi Yesus. Gempurlah kubu-kubu setan, gempurlah, gempurlah kubu-kubu setan, gempurlah, hancurkan kerajaannya serta kedaulatannya, gempur robohkan kubu setan. Kemuliaan bagi domba Allah, puji hormat bagi Tuhan, kemuliaan, puji kuasa selamanya bagi Tuhan. Lihat tentara neraka, nanti budayanya membinasakan dengan sangat kejamnya. Dengar korban mengeluh karena dijajah musuh. Majulah pahlawanmu, berjaya bagi Yesus. Gempurlah kubu-kubu setan, gempurlah, gempurlah kubu-kubu setan, gempurlah, hancurkan kerajaannya, serta kedaulatannya, gempur robohkan tubuh setan. Kemuliaan bagi domba Allah, puji hormat bagi Tuhan, kemuliaan, puji kuasa selamanya bagi Tuhan. Kita baca ayat yang ketiga, pahlawan domba Allah, prajurit keselamatan. Masyurkanlah kasihnya dengan nyanyian pujian. Angkat tinggi panjimu, biar segenap dunia tahu. Majulah pantang mundur, berperanglah bagi Yesus. Kita nyanyikan kornya dengan penuh sukacita, bangkit berdiri, karena kita siap untuk menerima doa tutup dan doa berkat. Gempurlah kubu-kubu setan, gempurlah, gempurlah kubu-kubu setan, gempurlah, hancurkan kerajaannya serta kedaulatannya, gempur robohkan kubu setan. Kemuliaan bagi domba Allah, puji hormat bagi Tuhan, kemuliaan, puji kuasa selamanya bagi Tuhan. Kita akan masuk ke doa tutup dan doa berkat yang dipimpin oleh Kapten Jeffrey Ambitan. Haleluya. Saudara, kita bersyukur ibadah sudah diberkati oleh Tuhan. Kita akan tutup dengan doa dan juga doa berkat. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah kami. Walaupun kami terpisah dengan jarak satu dengan yang lain, tapi kami disatukan oleh kasih Tuhan. Satu kerinduan kami untuk berjumpa, menyembah Tuhan, menyembah di dalam puji-pujian kami, dan juga menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan Bapa di surga, kami berdoa bagi semua umat Tuhan, Jemaat Korps 3 Bandung.
ketika akan melakukan pelayanan, kegiatan, pekerjaan, aktivitas sepanjang minggu ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati, menyertai, menguduskan, memberikan keselamatan bagi kami. Pekerjaan usaha kami diberkati. Pendidikan anak-anak yang akan dimulai lagi pada tahun ajaran yang baru pun diberkati. Tuhan, Opsir pemimpin, Opsir Korps 3 Bandung kami, Bapak Mayor Handoko bersama dengan Ibu Mayor Mardiana, kiranya diberkati terus oleh Tuhan. Dengan kekuatan, kesehatan, Tuhan akan menolong pelayanan kedua hamba Tuhan di Korps 3 Bandung. Kiranya penyertaan Tuhan sempurna, memberikan kekuatan kesehatan khusus bagi Ibu Mayor Mardiana dalam pemulihan kesehatannya. Kedua anak yang kekasih pun diberkati oleh Tuhan. Opsir setempat, dewasa, orang dewasa dan orang muda diberkati dalam pelayanan mereka masing-masing. Dan setiap hal yang kami rindu lakukan, kami percaya Tuhan akan tolong. Bagi anak-anak kami yang harus terpisah dengan kami karena kondisi pekerjaan dan pendidikan mereka, dimanapun anak-anak kami berada, kiranya Tuhan menyertai juga mereka pada saat itu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga. Segala tim yang sudah terlibat dalam pelayanan pagi hari ini pun diberkati oleh Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu Bapa. Ampunilah dosa kami dan juga persembahan yang sudah kami berikan diberkati, dikuduskan oleh Tuhan menjadi berkat dalam pelayanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku, arahkanlah hati kita masih menerimalah berkat Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, sebab Ia akan bertindak. Berdoalah dan kuatkanlah hatimu. Lihatlah Allah, Ia sendiri akan menyertai engkau dalam setiap langkah hidupmu, menolong dan memberkati engkau sejak hari ini. Maka damai sejahtera Allah Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Mayor Handoko dan juga Ibu Mayor Mardiana Handoko. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Kapten Jeffrey dan Febe Ambitan yang pagi hari ini telah menjadi berkat yang luar biasa bagi jemaat Tuhan di Korps 3 Bandung, telah memberikan dorongan dan kekuatan bagi kita secara khusus dalam merayakan Hari Pembangun. Saya percaya umat Tuhan pun semakin dikuatkan, semakin semangat untuk terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan selamat datang kami ucapkan kepada Letnan Immanuel Hia. Selamat bergabung di Korps 3 Bandung. Haleluya. Tuhan memberkati dalam tugas dan pelayanan di kantor pusat Bandung. Saya ingin menyapa seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi bagi Kolonel Yusak dan Widiawati Tampai. Tuhan memberkati senantiasa dalam tugas pelayanan. Memang dengan adanya lockdown maka juga kantor pusat juga harus mengikut. Tapi saya percaya keadaan tersebut tidak membatasi pelayanan hamba-hamba Tuhan, pelayanan bala keselamatan. Demikian juga kami menyapa bagi keluarga Mayor Jonggi Sibarani. Ya, kita percaya Tuhan pasti akan terus memulihkan orang tua kekasih dengan kekuatan, kesehatan, aman, terkendali. Kemudian keluarga Ibu Susana Justina, keluarga Ibu Sari Barani, keluarga Ibu Lila Rasia. Ya, luar biasa. Tuhan begitu luar biasa memelihara kehidupan umat Tuhan, terus bersandar dan mengandalkan Tuhan. Dan juga keluarga Bapak Gustaf Patipelohi, selamat pagi. Kita sudah rindu ya untuk melihat, mendengar suara di tengah keluarga Bapak Gustaf. Kemudian kita juga melihat kehadiran dari jemaat Tuhan lainnya,
keluarga Ibu Erna Panjaitan. Ya, Yosi sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Demikian juga bagi Ibu Dwi yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan akan jamah dan pulihkan keadaan Ibu Dwi. Saya juga melihat ada Ibu Vera, selamat pagi. Ada saudara Yosua Patipelohi, ada keluarga Bapak Bayu. Selamat pagi yang di Cicalengka, Tuhan berkati. Ada Ibu Stefani dan Yunus. Ini di Turen atau di Surabaya ya. Tentu mereka boleh menikmati waktu yang indah. Keluarga Ibu Ai bersama dengan Yolanda, semoga Tuhan akan semakin memulihkan Ibu Ai. Doa-doa kita terus, Tuhan kiranya akan menyembuhkan. Kita juga melihat kehadiran keluarga Bapak Alphonse, ya, Ibu Wati Rungka, kiranya Tuhan akan memberkati. Ibu Marti, selamat pagi yang jauh di Pangandaran, sudah lama rasanya kita tidak bertemu ya. Tuhan kiranya terus menjaga, memberkati di tengah kehidupan dan pekerjaan di Pangandaran. Kita juga melihat ada anak-anak kekasih M3 Ambitan. Wah, selamat pagi anak-anak yang manis dan ganteng, luar biasa. Terima kasih suaranya kita dengar pagi ini melalui pujian yang sudah disampaikan. Saudara-saudara Tony, juga keluarga Bapak Mardiudi, ada Cinta, kiranya Tuhan memberkati. Kemudian kita juga melihat kehadiran dari jemaat Tuhan lainnya, ya, kurang lebih ada sekitar 31 partisipan pagi hari ini, tapi itu hanya kameranya saja ya, belum yang hadir di tengah keluarga, saya rasa lebih dari itu. Selamat pagi Bang Patar, sudah siap dengan kegiatan sekolah minggu pagi ini bersama dengan Ibu Sari. Tuhan kiranya akan memberkati pelayanan di sekolah minggu. Terima kasih untuk kehadiran saudara sekalian. Boleh open kamera, ya. Saya akan memandu. Ada 2 lembar, iya. Berikan senyum manis yang termanis pagi hari ini ya. Biarlah kita boleh bersukacita karena kita tahu bahwa hidup kita selalu diberkati, ditolong oleh Tuhan ya. Saya akan pandu 1, 2, 3. Ya, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak untuk kehadiran saudara sekalian. Boleh buka mic-nya supaya saling terima kasih. menyapa satu dengan yang lain. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Pak Yos Patipelohi ini dari Australia. Selamat bergabung Pak Yos. Luar biasa. Jauh-jauh bisa nyangkut. Ya, Terima kasih untuk kehadirannya Om Yos. Indonesia. Terima kasih kehadiran Bapak Yos. Terima kasih untuk para jemaat semua. Jauh sekali. Selamat pagi, Tuhan berkati. Terima kasih. Bapak Uta berkati. Terima kasih sudah bergabung pagi ini. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Boleh saling menyapa satu dengan yang lain. Halo, Dan Immanuel Hia, selamat pagi. Memberkati. Terima kasih Kapten Jeffrey sudah jadi berkat. Selamat bergabung. Selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu yang berjalan. Tetap sehat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Kapten dan Nyonya Ambitan. Terima kasih. Selamat datang. Selamat hari Minggu Om Yos. Jaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu Kak Diana. Terima kasih. Kak Sari, selamat hari Minggu. Kak Jongki Kamarlin, selamat hari Minggu. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Pak Ibu Kolonel. Patar, terima kasih. Jangan lupa sekolah minggu ya. Iya. Berkati, luar biasa. Tadi kenapa nggak dinyalain videonya? Om Yos, sekarang baru dinyalain. Tadi lagi nyari-nyari, rupanya di bawah pakai handphone. Mantap.
Minggu depan datang lagi Pak Om. Yusuf, salam Pak Yusuf sama Ibu, Bapak dan semuanya. Baik, sehat-sehat semua. Iya. Sampai jumpa. Lanjut Om, lanjut lagi ntar lewat WA. Iya Bu, Tante Susan sehat terus ya Tante. Selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu juga Kapten Febe, Ya, Kapten dadah. Jeffrey. Pak